Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Akbar Eka Putra. Pada video kali ini kita bakalan tetap membahas soal Vios Limo Gen 3 yang sudah saya beli sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, di sini saya bakalan fokuskan gimana caranya kita bisa memilih mesin dan kaki-kaki mobil S-Taxi yang bagus. Karena ketika kita membeli mobil S-Taxi biasanya masalah itu hanya di 2 poin itu aja. Karena saya sudah memiliki pengalaman selama 2 bulan dalam memperbaiki mobil ini, saya mau men-share tips dan triknya kepada teman-teman. Bukan berarti saya paham banget soal S-Taxi, enggak. Tapi saya mau memberikan kepada teman-teman bisikan-bisikan agar teman-teman bisa membeli mobil S-Taxi yang paling prima dan juga paling istimewa. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, ayo kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan ngebahas langsung ke pokok inti masalahnya. Mesin dari Bulber ini, ketika kita beli, kita tuh mendapatkan garansi mesin selama 6 bulan. Otomatis ketika ada masalah selama 6 bulan, pihak Bulber akan memperbaiki atau mengganti part mesin yang bermasalah itu. Ingat ya, mesin itu adalah engine-nya, bukan aksesoris lainnya seperti klakson ataupun lampu. Itu nggak termasuk dalam garansi. Yang termasuk garansi itu hanya mesinnya saja. Nah, kalau mesinnya pun ada masalah kan memang bakalan diganti atau diperbaiki. Cuman kan akan lebih bermasalah ketika teman-teman membelinya itu dan membawanya ke luar Jawa. Gimana caranya bawa balik kemari, ya kan? Nah, kan otomatis bakalan repot. Jadi sebaiknya sebelum membeli perhatikan benar kira-kira Vios Limo ini masalahnya apa aja. Nah, yuk akan saya buka masalahnya. Yuk sini. Teman-teman, sebelum kita melihat masalah pada mesin ini, saya memberitahukan dulu. Mobil S-Taxi ini adalah mobil bekas. Jadi, ekspektasinya itu jangan ketinggian. Jangan diharapkan mobil ini tanpa ada masalah. Mobil bekas manapun, yang namanya juga bekas orang, pasti ada masalah, walaupun masalah itu minor. Nah, ketika kita menemukan masalah, kita bisa membuat 2 hal. Yang pertama, kita bisa nego harga, agar harga itu lebih turun. Atau yang kedua, kita bisa meminta sama penjual untuk memperbaiki mobil ini terlebih dahulu sebelum kita beli. Kan biasa itu teman-teman ada yang melihat penampilannya dulu, ya kan? Dilihat cantik penampilannya, udah deh pokoknya saya mau mobil yang ini, cuman masalah mesinnya ini tolong perbaiki. Nah, itu bisa. Jadi teman-teman tidak repot muter sana muter sini untuk mencari mobil S-Taxi. Tapi kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Karena nanti yang bakal mereka perbaiki adalah apa yang kita utarakan dalam permasalahan mobil tersebut. Misalnya teman-teman melihat masalahnya cuman masalah di kipas mesinnya aja. Padahal engine mountingnya juga bermasalah. Nah, mereka hanya memperbaiki kipas anginnya aja. Engine mountingnya itu nggak diperbaiki. Karena kita tidak memberitahukan masalah di engine mountingnya. Itu sih kekurangannya. Nah, oke. Sekarang kita langsung masuk ke cara melihat mesin yang kondisi sehat itu gimana. Yang pertama, ketika kita mau melihat kondisi mesin ini, pertama kita perhatikan adalah cairannya atau fluidanya. Nah, cairan ini ada beberapa cairan yang harus kita perhatikan, seperti cairan wiper, cairan air radiator, dan juga cairan oli. Nah, 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Ditambah juga dengan cairan rem. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, sebenarnya memperhatikan cairan ini gampang sih, hanya dengan inspeksi saja. Kita buka cairannya, apakah masih ada atau tidak. Kalau misalnya tidak ada, nanti ketika dibeli mobilnya langsung diganti cairannya. Kalau yang biasanya bermasalah itu ada 2. Pertama, cairan di radiatornya yang merembes atau air coolant-nya yang bukan coolant tapi air biasa. Nah, kalau cairan radiator, teman-teman pasti udah nonton YouTube sebelumnya, pasti tahu lah gimana cara melihat cairan radiator yang merembes itu gimana. Cara itu gampang, kita tinggal ngelihat ke bagian dalam-dalamnya sini. Nah, tinggal ngelihat ke dalam-dalamnya sini atau ke bagian bawah-bawah. Ketika kita usap, ada enggak oli yang kita itu menempel di tangan kita. Ini bukan oli ya, ini debu. Kalau misalnya ada oli yang menempel, nah itu diperhatikan apakah ada kebocoran dari oli mesin. Ketika ada, kita takutkan harus turun mesin dan itu membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Nah, yang kedua, coolant.
pada mobil ekstraksi biasanya dia bukan memakai air coolant, tapi memakai air biasa. Saya sudah menggantinya dengan air coolant berwarna hijau. Nah, itu harus perhatikan. Karena kalau misalnya memakai air biasa, kita takutkan, kan coolant ini berfungsi untuk mendinginkan mesin ya. Kita takutkan proses pendinginannya itu tidak maksimal. Ujung-ujungnya nanti apa? Radiatornya bisa bocor atau bisa pecah. Jadi itu yang harus perhatikan untuk cairannya. Berikutnya, selain cairan, kita harus memperhatikan bagian-bagian seperti ini, beltnya. Nah, ketika kita membeli belt, kita lihat, perhatikan beltnya ini masih tebel atau tidak, atau udah keras atau tidak. Kalau misalnya sudah perlu diganti, silakan beltnya itu langsung diganti. Ya, dan juga perhatikan plastik-plastik pada bagian sekitar mesin, seperti selang radiator. Nah, ini selang radiator nih di bawah. Selang radiator, nah apakah ada pecah atau tidak? Kalau misalnya ada pecah, ya itu harus diganti dan itu membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Oke, berikutnya yang harus kita perhatikan adalah fan atau kipas mesin di sekitar sini. Nah, ini kipas mesin nih, nampak ya? Ini kipas mesin di bawah nih. Nah, inilah pokoknya ini kipas mesin. Aduh, udah panas. Ini kipas mesinnya. Nah, kipas mesin itu dia biasanya hidup, tidak langsung hidup setelah kita hidupkan mesinnya. Ribet ya, maksudnya ketika kita hidupkan mesinnya, dia akan ada jeda dulu, baru kipas mesinnya itu hidup. Karena dia fungsi itu adalah mendinginkan mesin. Tapi kalau misalnya kita hidupkan mesin, kipasnya itu langsung hidup, itu kita takutkan ada masalah sama fan-nya. Sebenarnya nggak ada masalah sih kalau misalnya dibiarin, cuman umur dari kipasnya itu akan lebih pendek, sehingga jangka waktu penggantian itu ya akan lebih pendek juga, otomatis keluar uang. Jadi lebih baik kita perhatikan kipas mesinnya itu langsung hidup atau tidak. Biasanya sih kalau misalnya kipas itu pakai visco langsung hidup, cuma itu kan pada mobil-mobil yang lama seperti Innova atau Kijang yang lama. Kalau itu beda lagi. Tapi kalau misalnya Vios Limo Gen 3, dia kipasnya nggak langsung hidup. Nah, kemudian yang kita perhatikan adalah engine mounting. Engine mounting itu sebenarnya gampang cara memperhatikannya. Yaitu pertama kita hidupkan dulu mesinnya. Yuk kita hidupkan. Nah, teman-teman, ini kan kita sudah menghidupkan mesin mobilnya. Ketika mesin mobilnya itu dihidupkan, coba kita hidupkan AC-nya. Nah, ketika AC sudah kita hidupkan, kita pegang di tiang sini. Terasa getaran nggak? Kalau misalnya terasa getaran yang kuat, jangan-jangan engine mounting itu udah rusak. Kalau di sini terasa getaran, di ruang kabin pun akan terasa getaran, sehingga akan mengganggu dalam proses mengendara nanti. Ya, itu cara mengecek engine mounting yang enak gitu. Yang harus kita perhatikan yang lain adalah kita harus mendengar suara mesinnya. Suara mesin yang kita dengar di sini adalah suara mesin yang normal. Seperti apa suara mesin normal itu? Suaranya beraturan, klek 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 gitu. Coba dengerin. Klek 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 klek. Nah, itu adalah suara mesin yang bagus. Artinya tidak ada seok. Kalau misalnya mesinnya ada seok, ditakutkan koilnya itu ada yang rusak. Kalau misalnya koilnya rusak, ya pertimbangannya ya diganti. Dan kalau misalnya mau mengganti koil, gantilah dengan koil yang asli. Karena kemarin ada teman saya mengganti koil dengan koil yang tidak standar atau koil yang harganya lebih murah. Hanya pemakaian 3 bulan aja udah langsung ganti. Jadi daripada mengeluarkan uang, ya udah kita ganti aja langsung lebih bagus. Yang memang pabrikan dari Toyotanya. Oke. Yang berikutnya harus saya perhatikan lagi adalah kita harus mengecek knalpot. Ini penting. Yuk kita ke belakang. Nah, kita harus mengecek knalpotnya. Apakah knalpot itu mengeluarkan suara yang terlalu besar atau mengeluarkan asap yang berwarna putih? Coba kita lihat. Itu kan nggak ada asapnya. Nah, kita lihat sebelah sini. Nah, ketika keluar tidak ada asap putih. Kalau misalnya ada asap putih, itu ditakutkan ada masalah dengan pembakarannya atau ruang mesinnya yang sudah rusak. Kemudian kita coba hirup. Nah, hirupnya itu nggak perlu deket-deket ya. Kita hirupnya itu dari jarak 30 cm aja. Kenapa? Kita rasakan apakah ada bau-bauan yang tidak enak. Biasanya kalau misalnya dia pembakarnya masih bagus, bau-bauan itu tidak ada masalah, tidak ada bau yang tidak enak. Nah, itu cara melihatnya. Kemudian ketika kita melihat knalpotnya, ada nggak tetesan seperti tetesan hitam? Nah, tetesan hitam seperti oli. Kalau misalnya ada, kita takutkan ada juga kebocoran di bagian ruang pembakarannya. Ini nggak ada. Nah, berikutnya
ketika kita sudah mengecek itu, kita cek mobil yang udah kita hidupkan, kita geber. Ketika kita geber, kita lihat apakah ada kebocoran olinya. Cara itu melihat di bagian bawah. Nah, nanti di bagian bawah, di bagian kolongnya, itu kelihatan apakah ada oli yang menetes atau tidak. Kalau misalnya ada oli yang menetes, kita takutkan adanya kebocoran dari oli. Nah, oke teman-teman. Nah, ini ada yang ketinggalan dari saya. Ini kita matikan dulu mesinnya. Ada yang ketinggalan tadi. Ketika kita melihat mobil, kita lihat oli itu cukup atau enggak. Kalau misalnya oli nggak cukup, kita takutkan ada bagian-bagian dari mesin yang di dalam itu sudah aus. Caranya itu apa? Kita buka ini. Nah, kita buka. Oke, kita lihat nah olinya. Olinya warna apa? Apakah warna coklat atau warna hitam? Ini olinya warna coklat ya. Kalau misalnya warna hitam berarti minta diganti. Tapi kalau misalnya warnanya warna silver atau warna seperti abu-abu, kita takutkan air radiatornya itu sudah masuk ke ruang mesin. Ya mau nggak mau turun mesin jadinya. Mahal deh. Nah, itu kita lihat ya. Oke. Berikutnya apa lagi yang kita lihat? Yang kita lihat adalah AC. Cara melihat AC gimana? Yuk, sini. Nah, ketika kita hidupkan mesinnya, otomatis kan AC nggak langsung dingin ya. Nah, cara mengecek AC itu adalah dengan cara telapak tangan kita atau punggung tangan kita menyentuh AC-nya. Ketika AC-nya itu kita sentuh ke tangan kita sudah dingin, maka insya Allah nggak ada masalah sama AC-nya. Tapi kalau misalnya kita sentuhkan ke tangan kita ada masalah, takutnya ada masalah sama kompresornya atau filter AC-nya perlu diganti. Kalau filter AC itu mah harganya murah, 100 ribuan dapat. Cuman kalau misalnya kompresor masalahnya, harganya mahal, bisa 3-5 juta gitu. Nah teman-teman, tadi kita udah ngebahas soal mesinnya. Mudah-mudahan dari pembahasan mesin tadi itu, teman-teman bisa mendapatkan gambaran ketika membeli mobil ekstraksi ini, apa-apa saja yang harus dilihat, sehingga tidak ada masalah pada mesin ke depannya. Biasanya sih masalah yang utama itu bukan sama mesin, kalau di Vios Limo Gen 3 ini. Di Vios Limo ini, biasa masalahnya itu pertama di kaki-kaki, kedua di rak setir, dan yang ketiga, biasanya masalah itu ada di dashboardnya. Biasa muncul seperti bunyi-bunyian yang nggak jelas. Ya mungkin bunyi-bunyian itu karena ada mur yang kurang ketat. Selain itu juga masalah sama Limo Gen 3 ini yang lainnya itu apa? Personeling. Ya, personeling itu biasanya itu udah mulai loss atau kopling. Kopling itu ada bunyi-bunyian. Nah, kalau kopling sama personeling mau nggak mau ya itu harus diganti partnya, sehingga teman-teman harus aware kalau misalnya kopling itu udah bunyi-bunyi atau koplingnya ketika kita mau masuk ke gigi itu harus tekan dalam, itu berarti koplingnya sudah ada masalah. Itu bisa kita minta ganti sebelum kita beli mobilnya. Kalau juga personelingnya itu udah mulai loss, kita juga bisa minta ganti. Jadi itu dua sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang masalah utama adalah kaki-kaki. Kaki-kaki mau nggak mau kita harus mengetes terlebih dahulu mobil ini. Kita harus memutar mobil ini. Kalau bisa muter itu 15-20 menit sampai teman-teman memang teliti mendengar apakah ada masalah sama kaki-kaki di mobil ini. Dan itu agak tricky. Artinya harus ada ketelitian yang khusus ketika melihat kaki-kaki mobil ekstraksi ini. Ayo kita masuk ke mobilnya, kita lihat di mana sih trikinya itu. Yuk.